Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pilihan LNB C-band di pasaran sangat banyak sekali dari berbagai macam merek dan varian. Untuk outputnya juga tersedia banyak pilihan. Ada yang menyediakan 1 output, 2 output, dan 4 output. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu LNB C-band di mana untuk outputnya itu ada sebanyak 4 buah. Jadi LNB ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk 4 receiver sekaligus. Nah, ini merupakan keluaran dari Transvision. Harga di pasaran di 90-an ribu rupiah saja. Bagi yang berminat, link pembelian nanti dapat dilihat di deskripsi video. Biasanya ini bukan mereka sih yang produksinya, namun mereka memesan khusus dan ada standarisasi seharusnya. Dan tentu saja dari segi kualitas lebih baik seharusnya ya jika dibandingkan dengan LNB yang biasa saja. Nah, ini merupakan spesifikasinya, di mana untuk input frekuensi 3,4 sampai dengan 4,2 GHz, low frekuensi 5,15 GHz, output frekuensi 950 sampai dengan 1750 MHz. Sementara untuk gains adalah 60 dB dan noise-nya adalah 12 Kelvin. Nanti untuk LNB ini akan kita lakukan komparasi juga dengan LNB merek lain. Memang ini tidak bisa dikatakan head to head dikarenakan LNB yang terpasang saat sekarang ini merupakan outputnya hanya 2 saja, keluaran dari Kawnsat ya. Namun dari segi harga si Kawnsat lebih mahal jika dibandingkan dengan Transvision. Dan itu membuat menarik untuk kita lakukan komparasi. Nah, dari segi kualitas, dari segi quality build up, jika saya rasakan LNB ini cukup berat ya. Jadi sekali lagi saya katakan LNB ini dari segi bobot ataupun beratnya ini cukup berat. Kemudian di bagian yang saya tunjuk ini disilan dengan baik sehingga nanti tuh mencegah air masuk ke dalamnya. Nah, posisi dari konektornya pun juga menarik, tidak di bagian atas, karena kalau posisi di bagian atas ini gampang masuk air. Nah, ini diposisikan di samping seperti ini, harusnya air tuh susah untuk masuk ya, karena posisinya ada di bagian samping. Cara pemasangan tentu saja teman-teman udah tahu ya, dimana untuk arah 0 ini nanti harus menghadap ke bagian timur ataupun bagian barat, seperti itu saja. Dan saat memasangnya perhatikan kedalaman LNB-nya ini, dimana di sini juga sudah ada indikatornya dari 34 sampai dengan 42. Jadi sesuaikan saja nanti dengan besaran atau diameter dari disk atau parabola yang digunakan. Jika ingin dilakukan modifikasi pun ini juga sangat mungkin sekali, misalnya untuk satelit dengan frekuensi L dan R gitu ya. Tinggal diberikan sekat saja. Nah, ini ada nih bagian sekatnya. Pemasangannya ada di sini, jadi silakan nanti dipasang sekat dengan menggunakan talanan ataupun yang sejenis. Nah, ini merupakan pada posisi bagian dalamnya. Untuk jarumnya jarum biasa saja ya, bukan yang gold gitu ya. Bisa diperhatikan adalah seperti itu. Baik, selanjutnya untuk LNB ini akan kita pasangkan. Kemudian kita coba uji ya, seberapa bagus sih kualitas dari Transvision atau LNB C-band dari Transvision ini. Selanjutnya kita semprot dulu baut-baut yang terpasang ini karena sudah berkarat dengan menggunakan cairan penetran ataupun yang sejenis. Dan pertama kali itu saya akan coba buka kabel groundnya. Kabel ground yang terpasang ini saya akan buka terlebih dahulu, baru setelah itu kita buka LNB-nya. Nah, ini untuk bautnya sudah terbuka, kabel groundnya pun sudah saya lepaskan, kemudian bautnya saya pasangkan kembali. Sebenarnya untuk memudahkan membuka baut pengunci LNB ini adalah dengan menggunakan obeng kembang atau obeng bunga. Namun tidak bisa kita lakukan dikarenakan bautnya ini sudah dol ya pada posisi bagian atasnya. Jadi mau nggak mau tuh kita harus menggunakan kunci pas seperti ini. Jadi kita akan buka dulu ya untuk LNB-nya. Perlu diketahui juga bahwasanya LNB ini walaupun sudah bulukan seperti yang terlihat, namun masih bisa bekerja dengan baik dan ini sudah lama sekali terpasang ya. Dan tidak saya beri, biasanya tuh orang-orang kasih pelindung di atasnya, namun saya tidak. Jadi saya biarkan saja seperti itu. Setelah LNB yang lama lepas, kemudian selanjutnya kita coba pasangkan LNB yang barunya. Perhatikan kedalaman LNB-nya sesuaikan dengan ukuran atau diameter disk yang digunakan. Dan ini sangat penting sekali ya agar sinyal yang didapatkan itu menjadi maksimal. Setelah terpasang, baru setelah itu nanti akan kita cobakan untuk melihat kualitas sinyalnya, mulai dari satelit paling timur sampai dengan satelit paling barat yang saya lock di lokasi saya.
Kemudian dengan menggunakan Sat Finder GT Media BT03 yang sebelumnya pernah kita lakukan review, kita akan mencoba untuk men-tracking dan melihat berapa sinyal yang kita dapatkan. Saya akan mencobakannya di satelit ABS-2 C-band untuk frekuensi multistreamnya, seperti yang teman-teman lihat di sini, di mana untuk kualitas sinyal kita dapatkan di 80%. Dan kemudian selanjutnya, jika ini sudah dapat seperti ini, kita akan coba pindahkan ke receiver dan kita uji nanti mulai dari satelit dari timur sampai ke barat yang saya lock di lokasi saya. Berikut perbandingan kualitas sinyal yang kita dapatkan dengan menggunakan LNB ini untuk beberapa satelit mulai dari timur sampai ke barat sesuai dengan yang saya lock di lokasi saya. Dapat disimpulkan LNB C-band dari Transvision ini merupakan salah satu LNB C-band dengan kualitas yang baik, dapat melok frekuensi dengan stabil mulai dari timur sampai ke barat sesuai dengan yang saya lock di lokasi saya. Dengan harga yang ditawarkan, maka ini sangat worth it sekali untuk dimiliki, di mana kita bisa mendapatkan LNB dengan harga yang terjangkau. Outputnya adalah sebanyak 4 buah output. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Pakar Political Personal Branding Silih Agung Wasesa menyebut dari ketiga paslon muncul sindiran terkait kemungkinan kecurangan pemilu dalam pidato pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Sementara dalam pidato Prabowo Gibran terkesan lebih rileks dan tak ada ketakutan akan kecurangan. Nah, sindiran itu muncul dua tuh di pidatonya Caimin sama di pidatonya Ganjar. Betul. Itu kelihatan Caimin udah jelas dengan ngomongin FIFA gitu. Kita tahu yang terjadi di belakang itu. Ganjar juga jelas bagaimana ketakutannya bahwa pemilu kali ini harus dijaga nih. Itu sih yang dua message ya kelihatan agak berbeda. Sementara di Prabowo sama Gibran lebih rileks tuh. Mereka nggak ada ketakutan di situ. Betul. Ngomong fairnya juga. Cuman oke, yang penting riang gembira deh. Oke. Usai pengundian nomor urut, ketiga pasangan Capres-Cawapres akan memulai kampanye pada 28 November mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.